podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Selasa 13 Februari 2024. Bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi pastinya. Rekomendasi liburan bareng pasangan di Valentine, itu yang bakal kita obrolin pagi ini. Bosen gak sih sama aktivitas sehari-hari? Terkadang kita juga merasa jenuh di rumah maupun di kantor. Sementara kalau mau ngobrol atau nongkrong di kafe sama teman, agak ribet ya buat ngepasin jadwalnya. Padahal kalau aku baca laman Hello Sehat dari Kementerian Kesehatan, berkutat dengan aktivitas yang sama setiap harinya memang bisa menimbulkan kejenuhan. Parahnya, hal ini dapat menimbulkan stres dan kelelahan bila tidak ditangani dengan baik. Endingnya, stres yang kian menumpuk juga berdampak buruk pada kesehatan tubuh. Itu sebabnya kita perlu banget meluangkan waktu buat berlibur. Apalagi besok itu Valentine, 14 Februari ya. Bisa banget nih abis nyoblos, kita langsung nih caps berlibur. Tapi udah pada tahu belum nih mau kemana? Atau ada nggak sih spot-spot yang romantis yang bisa buat liburan bareng pasangan? Jelas, ada dong jawabannya. Di Indonesia itu banyak banget spot liburan. Jadi nggak cuma buat keluarga, tapi juga buat kamu dan pasangan kamu. Sebut saja Pantai Pink di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, yang kemarin masuk jajaran 20 pantai terbaik di dunia, versi Lonely Planet. Pantai eksotik di Nusa Tenggara Timur itu menempati urutan ke-14. Pantai Pink di Pulau Padar juga memiliki terumbu karang dan menjadikannya tempat populer bagi ikan-ikan tropis. Nah, selain Pink Beach di Pulau Padar, Lea masih punya tempat rekomendasi lainnya buat kamu liburan sama pasanganmu. Tapi setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Pertama dari akun @greyxx. Selamat Valentine, aku konten Valentine-nya nyusul. @julxx. Pengen liburan bareng, usaha bareng, ngerjain kerjaan rumah bareng. Pokoknya selalu melibatkan segala aktivitas bersama pasangan halalku. @nachxx. Konten Valentine-ku bikin orang-orang iri, padahal aslinya lagi berantem berhari-hari sampai sekarang. @lurxx. Stop konten bucin Valentine di story, gue iri. @nxx. Valentine's Day bukan budaya kita. Budaya kita adalah gampang iri dengan video FYP TikTok, apalagi pas konten sama Ayang. Dan yang terakhir dari akun @lovexx. Kalau lihat pasangan baru yang liburan bareng seru-seruan gitu suka. Tapi kalau yang mengarah ke lebay, aduh nggak dulu deh, belum siap liatnya. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Sebelum kita kasih rekomendasi tempat wisata bareng pasangan, kita cari tahu dulu yuk, liburan sama pasangan itu ada manfaatnya nggak sih sama kesehatan mental atau si hubungan itu sendiri? Ada nggak ya? Nah, kata psikolog Mutiara Maharini, liburan dan menghabiskan waktu bersama pasangan mampu membawa energi positif buat kesehatan mental kita. Kenapa? Karena kalau kita menghabiskan waktu sama orang-orang tercinta, akan ada suasana baru di hidup kita, khususnya pasangan-pasangan yang punya hubungan positif sama kamu. Halo, selamat pagi Mahari. Pagi. Besok kan 14 Februari gitu ya, hari Valentine, hari kasih sayang nih. Biasanya kan orang-orang bakal menghabiskan waktu sama orang-orang yang dicintai gitu ya. Nah, tapi kalau secara psikologis nih, ada manfaatnya gak sih? Wah, menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai itu sehat banget sih Mbak sebenarnya untuk mental kita. Karena otak manusia itu tuh didesain untuk mencari dan membutuhkan dan akan merasa senang ketika kita berinteraksi sama orang lain. Apalagi kalau orang lain ini memang orang yang kita punya relasi yang positif nih, ya kan? Sehingga akhirnya kita bisa merasa aman, merasa nyaman, merasa dicintai, dan itu akan bikin kita moodnya jadi oke juga tuh. Kita jadi ngerasa happy dan
apa ya, mungkin kayak Mbak tahu perasaan kalau abis olahraga gitu gak sih, kayak happy gitu kan. Nah itu mirip-mirip tuh perasaannya kalau kita abis ngobrol sama orang yang kita sayang. Oke, berarti bisa dibilang kita bisa jadi lebih bahagia dan hidupnya lebih berwarna gitu ya, ada pasangan. Benar. Bahkan ada salah satu neurotransmitter di otak kita namanya tuh oksitosin. Itu bisa teraktivasi kalau kita ngobrol sama orang-orang yang kita sayang. Oke, tapi perlu nggak nih Mahari sampai liburan bareng pasangan? Kalau ditanya perlu atau nggak perlu, menurut aku sih kalau ada budgetnya, kenapa enggak ya? Oke. Malah sebaiknya yuk kita manfaatin, kita berpariwisata ke sekitar Indonesia, itu banyak banget yang bagus. Dan ketika kita pergi sama pasangan, biasanya itu jadi momen-momen yang akan kita kenang seumur hidup. Karena biasanya sih happy ya Mbak. Bisa ke Pink Beach di Pulau Padar ya? Nah cakep banget sih itu. Terus yang pakai drone gitu kan dari atas. Yes. Oke, tapi gimana nih Mahari kalau misalnya kita beda selera sama pasangan, terus akhirnya belum liburan malah ribut nih mau kemananya? Waduh, kalau misalnya kayak gitu sih saranku ya, kita tuh harus selalu punya mindset win-win solution. Jadi gimana nih, meskipun beda selera tapi nggak yang satu ngalah mulu gitu, atau yang satu harus diturutin terus. Tapi oke, kita atur aja, kita sekarang punya budget berapa dan kita bisanya pergi kemana. Nanti next liburan kita ngikut sama pasangan yang satu lagi misalnya. Oke, gantian. Atau cari titik tengah, misalnya yang satu sukanya ke pegunungan, yang satu sukanya ke laut. Ya udah kita sama-sama ke Bali, 2 hari di daerah pegunungan, 2 hari di daerah pantai gitu. Cari titik tengah lah, berkompromi. Oke, tapi kalau liburan bareng pasangan nih, bener gak sih bisa mempererat atau membangun hubungan gitu? Atau justru malah makin renggang atau gak lengket nih gara-gara mungkin tagihannya menumpuk? Waduh. Sebenarnya kalau dibilang liburan adalah solusi buat masalah-masalah hubungan, enggak juga. Tapi liburan itu bisa memberikan kita suasana baru. Sehingga kalau kita lagi merasa jenuh, terus kita lagi merasa bosan, atau mungkin banyak merasakan emosi-emosi negatif ketika kita ke tempat liburan, bisa jadi kita ada asupan emosi positif yang baru. Tapi masalah yang kita bawa ini sebenarnya masih ada. Jadi kita tetap perlu belajar gimana caranya mengkomunikasikan masalah yang kita punya dan mengatasinya secara konstruktif. Kalau kita nyelesainnya di tempat liburan, bisa jadi ini menyelesaikan masalahnya jadi lebih menyenangkan nih. Tentunya kalau gitu yang masuk budget aja ya, jangan yang ngutang-ngutang juga liburan yang jangan nanti pinjol ya. Pulang-pulang makin pusing. Iya, oke. Berarti sebenarnya ada aspek di mana ketika kamu liburan ini kamu bisa mempererat hubungan, jadi mungkin yang tadinya udah renggang atau mulai bosen, jadi bisa lebih refresh lagi gitu ya. Yes, bisa. Tapi ingat itu bukan solusi dari semua masalah, tapi bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan kedekatan lagi di dalam hubungan kita. Terima kasih, itu tadi psikolog Mutiara Maharini. Newsbeat. Mulai 10 Februari 2024, junta militer Myanmar menetapkan kebijakan wajib militer. Tak hanya bagi laki-laki, perempuan pun dipaksa wajib militer. Kebijakan ini diambil lantaran pemerintahan Myanmar yang diduduki pihak militer tengah kesusahan membendung perlawanan pasukan pemberontak di beberapa wilayah negaranya. Aturan wajib militer berlaku bagi laki-laki berusia 18 hingga 25 tahun dan perempuan 18 hingga 27 tahun dengan masa pengabdian selama 2 tahun. Sedangkan dokter sampai usia 45 tahun diwajibkan mengabdi selama 3 tahun. Bahkan dalam keadaan darurat, masa wajib militer bisa diperpanjang selama 5 tahun. Imbas besarnya protes dan kritikan karena dianggap menutup-nutupi kasus kekerasan seksual pada anak, Presiden Hongaria Katalin Novak resmi mengundurkan diri. Melansir Reuters, mundurnya sang presiden dari jabatannya disebut sebagai cara menebus kesalahannya telah membantu tersangka menutupi kasus pelecehan seksual di panti asuhan. Sebelum mundur dari jabatannya, sang presiden dihujani berbagai kritik dan kemarahan sampai oposisi di Hongaria makin kuat dan menyerukan presiden mundur. Seraya mengumumkan pengunduran dirinya, Katalin Novak juga meminta maaf kepada seluruh korban yang merasa tidak didukung atas kasusnya ini. Raja Charles III mengucapkan terima kasihnya kepada rakyat Inggris dan publik umum yang memberikan dukungan setelah sang raja dinyatakan mengidap kanker. Raja Charles mengatakan dirinya mendapatkan banyak dukungan dan harapan. Dia mengatakan besarnya dukungan terhadap dirinya menjadi penghiburan dan dorongan terbesar melawan penyakit tersebut. Dia berharap pesan dan pengumuman dirinya mengidap kanker mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya soal penyakit, pekerja, dan organisasi yang bergerak mendukung pasien kanker di dunia. What's
Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, di mana aja sih spot-spot menarik buat liburan bareng pasangan? Kalau kata Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azhari, Valentine dan liburan bareng pasangan ini tuh trennya lebih cenderung ke pantai. Lalu pantai apa aja nih yang bagus? Langsung aja deh kita tanya. Misalnya ya, dan ini akan dikejar orang-orang berpasangan terkenal sekali kan mau ke sana dia. Yaitu Gili Trawangan kan sudah sejak lama di Lombok. Kemudian Pantai Ngurbloat itu kalau nggak salah di Desa Ngilngov, yaitu Maluku Tenggara. Ya, jadi pasirnya terhalus di dunia. Kemudian ada lagi Gili Yang, pulau di depannya Pulau Madura atau di depan Sumeneb Kabupaten, itu kadar oksigennya itu terbesar atau terbanyak nomor 2 di dunia. Nah, kemudian kita juga tahu ada Pantai Botubarani ya, itu di Gorontalo, itu ada hanya 15 meter dari pantai itu ikan hiu paus ya. Waduh, jinak sekali, kita bisa dekat-dekat beliau, itu hanya kurang lebih 15 meter dari pantai. Nah, kemudian Pantai Sabang ya, di mana ikan dolphinnya. Wah, itu banyak sekali itu. Persis kayak di film, melompat dan menjerit. Menarik sekali. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Di masa tenang mulai tanggal 11 sampai 13 Februari 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak seluruh lapisan masyarakat menjaga ketenangan, keamanan, dan kondusivitas. Menurut juru bicara Wakil Presiden Jubir Wapres Mas Duki Baitlawi, Ma'ruf Amin berharap penyelenggara pemilu 2024 mulai dari pusat sampai daerah mampu menjalankan tugas-tugas lapangan terkait pemungutan suara. Dia meminta petugas menjalankan segala tugas dan kewajibannya secara amanah dan profesional demi kelancaran pemilu 2024. Tak habis di situ, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak lupa mengajak masyarakat datang ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. Selanjutnya menuju Rembang, Jawa Tengah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menggunakan 3 unit armada mobil kren untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye (APK) pada masa tenang kampanye pemilu 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto, mengatakan mobil kren membantu pembersihan alat peraga kampanye di atas ketinggian, termasuk baliho-baliho besar. Ia mencontohkan seperti yang ada di jalur Pantura maupun sekitar Bundaran Pasar Rembang. Menurut Totok, pada pemilu 2019 lalu pembersihan APK di atas ketinggian sering mengandalkan tenaga manusia dengan cara memanjat. Cara manual seperti ini langsung mendapatkan teguran dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah karena terlalu beresiko. Terakhir mampir ke Gunung Semeru. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sediakan tempat pemungutan suara TPS untuk para pengungsi erupsi Gunung Semeru. 11 TPS akan didirikan di hunian tetap korban erupsi dan 78 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS telah disiapkan untuk melayani 2.992 pengungsi korban Gunung Semeru yang akan menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari besok. Tercatat para pengungsi berasal dari 2 desa, yaitu Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada Senin 12 Januari 2024 melaporkan Gunung Semeru mengeluarkan abu vulkanik setinggi 800 meter dari pusat kawah. Tercatat mulai awal tahun 2024 hingga 12 Februari kemarin, Gunung Semeru sudah erupsi sebanyak 38 kali. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy, bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.